bernyanyi hore hore berjumpa di sini musik. Kita akan mendengarkan cerita, ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan, tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya, dan hormat kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
sudah siap untuk mendengarkan cerita di Jumat ceria hari ini kan? Oke, kalau begitu Miss akan mulai ceritanya. Tapi sebelumnya adik-adik, Miss mau kasih tahu kalau Miss itu hari ini lagi senang sekali. Tahu nggak kenapa? Karena hari ini Miss baru beli sesuatu yang Miss sangat senang, yaitu ini dia, Miss baru beli Alkitab. Miss sangat suka Alkitab ini. Miss beli Alkitab ini di tempat jualan. Miss sudah lama menginginkan Alkitab ini dan Miss bayar dengan uang Miss sendiri karena Miss sangat sayang kepada Alkitab ini. Karena Miss sudah membelinya sehingga Alkitab ini jadi milik Miss Sarah. Dan ini bukan lagi milik orang lain. Ini punya Miss Sarah sendiri. Nah, adik-adik, pernah ingat nggak tentang firman Tuhan? Kalau kita itu ternyata juga firman Tuhan berkata, kita telah dijual oleh dosa. Wah, kalau gitu langsung aja kita baca ya firman Tuhannya. Firman Tuhannya itu dari Roma 7 ayat 14. Ayo semuanya yang sudah bisa membaca, kita buka Alkitabnya dari Roma 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. Roma 7 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Wah, ternyata memang benar ya, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita terjual di bawah kuasa dosa. Tapi adik-adik, kita juga sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Bagaimana ya ceritanya? Kalau begitu, ingin diperjelas sesuai dengan cerita kita hari ini. Jawabannya ada di cerita kita hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Cerita kita hari ini, semuanya duduk yang rapi, ambil sikapnya yang hormat kepada Tuhan. Semuanya kunci mulutnya, simpan kuncinya di kantong, dan jangan lupa lipat tangannya. Gak boleh ganggu-ganggu ya, gak boleh buka handphone yang lain, buka aplikasi yang lain. Harus nonton streaming kita ini terus, oke? Oke, kalau begitu Miss akan mulai ceritanya. Hari ini Miss akan cerita tentang perahu kecil yang dimiliki 2 kali. Wah, perahu kecil yang dimiliki 2 kali. Adik-adik pernah nggak naik perahu? Pasti asik kan naik perahu itu? Iya, pasti asik dong naiki perahu. Jadi hari ini Miss mau cerita ada seorang anak yang bernama Bob. Ya, namanya adalah Bob. Dia sangat senang sekali berada di laut. Dia melihat keindahan laut itu dan dia juga melihat seluruh kapal-kapal yang sedang berjalan. Dia sangat menikmati indahnya laut ini. Aku sangat menyukainya. Dia sangat senang dan dia juga adik-adik bercita-cita, ketika nanti aku besar, aku ingin memiliki perahu sendiri. Itu keinginannya. Lalu ayahnya mendengar. Lalu ayahnya juga berkata kepada si Bob. Kata ayahnya, Bob, kenapa kamu tidak membeli perahumu sendiri? Membuatnya sendiri? Ayah akan menyediakan perahumu. Dan kamu boleh membuatnya di gudang tempat kerja ayah. Apakah betul ayah? Wah, Bob sangat senang adik-adik. Lalu dia cepat pergi ke gudang ayahnya dan dia membuat perahunya sendiri. Sehingga adik-adik, lalu apa yang terjadi? Wah, perahunya jadi. Akhirnya perahu Bob jadi. Lihatlah, perahuku bagus kan teman-teman? Lihat, aku memiliki perahu merah dan layar yang berwarna kuning. Bob sangat senang karena perahunya bisa dibuatnya sendiri. Tapi adik-adik, perahu Bob ini tidak bisa dinaiki oleh manusia. Dan perahunya ini juga bisa dijalankan di atas air. Nah, lalu karena senangnya Bob, di pagi hari yang cerah,
tiba-tiba saat bermain dia mendengar ada suara. Dia mendengar suara. Suara apa itu? Di mana itu suaranya? Aduh, di mana suaranya itu? Bob mendengar ada suara bunyi sirine. Sirine apa? Bunyi suara mobil pemadam kebakaran. Bunyinya leu, leu, leu. Wah, dari mana sih suara itu? Kenapa semakin mendekat? Dia mencari dan dia langsung melepaskan perahunya. Dia melepaskan lalu dia pergi ke tempat suara itu. Dia pergi ke tempat suara itu berasal dan dia lari ke tempat suara pemadam kebakaran itu. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata benar. Ada kebakaran. Ada kota yang kena kebakaran. Pedesaan yang kena kebakaran. Dan semua orang yang ada di situ termasuk Bob sangat terkejut melihat kebakaran ini adik-adik. Lalu Bob juga teringat akan perahunya yang sudah ditinggalkannya. Bob kembali ke pantai dan mencari perahunya. Dia mencari. Wah, di mana perahuku? Di sini tidak ada. Di sini pun tidak ada. Di mana perahuku? Di mana? Bob kehilangan perahunya. Dia tidak tahu di mana lagi perahunya. Sehingga dia pulang dan memberitahu kepada ayahnya, "Ayah, perahuku hilang." Lalu kata ayahnya apa adik-adik? "Sudahlah Bob, kamu akan membeli perahu yang baru." Lalu kata Bob, "Aku tidak mau ayah, karena aku sayang kepada perahu itu." "Ayolah Bob, kamu akan ayah belikan perahu yang lebih bagus dari perahumu itu." "Nggak mau ayah, aku sayang sama perahuku itu ayah." Karena sayangnya dia nggak mau perahu yang lain. Dia sangat menyukai perahu yang dia miliki itu adik-adik. Lalu pada saat berjalannya waktu, Bob dan ayahnya pergi berkeliling kota adik-adik. Bob dan ayahnya pergi meliling kota dan melihat ada apa. Di sebuah toko, Bob berjumpa sebuah kapal yang sama dengan kapal yang dibuatnya. Bob sangat terkejut. "Itu kapalku," katanya. Wah, dia sangat terkejut ketika melihat kapal itu ada di toko itu adik-adik. Lalu Bob pun masuk ke dalam toko itu dan menjumpai pemiliknya. Dia langsung berkata, "Tuan, itu punyaku." Dia bilang seperti itu kepada pemilik toko itu. Lalu adik-adik, apa yang dibilang tuan itu? Tuan itu terkejut. "Apa yang kamu bilang ini nak?" Dia tidak mengerti adik-adik. Lalu ayahnya pun juga terkejut karena si Bob yang telah mengatakan seperti itu. Dan ayahnya pun menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Bob. Lalu penjual ini mengatakan kepada Bob kalau misalnya dia mendapatkan kapal ini dari seorang nelayan dan dia membelinya dari seorang nelayan. Baru kata si bapak ini, dia bilang sama si Bob, "Aku bisa menolongmu kalau kau membayar kapal ini dengan harga yang telah kubeli dari nelayan." Lalu adik-adik, apa yang terjadi kepada Bob? Bob pun walaupun dengan harga yang mahal, dia membelinya. Dia bilang, "Ini uangku, nah ambillah, asalkan kapal itu kembali." Katanya seperti itu. Dia memberikan uangnya. Lalu akhirnya yang terjadi apa adik-adik? Kapal Bob kembali. Dia sangat senang sekali. "Akhirnya kapalku kembali. Aku senang sekali. Kapalku yang kedua kali aku miliki. Yang pertama sekali saat Bob membuatnya sendiri dengan tangannya. Dan yang kedua kali pada saat dia membeli kembali dari seorang pedagang toko." Ya, si Bob sangat senang sekali ketika perahunya yang dia miliki itu kembali kepadanya adik-adik. Demikian juga kita adik-adik. Kita adalah ciptaan Allah. Allah telah menciptakan manusia. Kita merupakan ciptaan yang paling berharga. Manusia adalah ciptaan Tuhan
manusia juga ciptaan Tuhan yang paling sempurna adik-adik. Namun karena ada dosa datang ke dunia ini sehingga Allah dengan manusia itu terpisah. Harus putus hubungan karena dosa. Tapi adik-adik, walaupun manusia berdosa, walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap sayang kepada manusia. Dia datang ke dunia ini menjelma sebagai manusia melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, Yesus Kristus datang ke dunia, dan dia datang untuk menebus seluruh dosa kita, dosa adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi adik-adik, maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus segala dosamu? Jadi bagaimana? Apakah kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita supaya kita tidak lagi terjual oleh kuasa dosa. Demikian cerita kita hari ini. Kalau misalnya kita sama seperti perahu yang tadi, kita yang tadinya dicuri oleh dosa, kita yang dijual oleh dosa, karena dosa kita dijual, lalu Allah membeli kita. Membeli kita bukan dengan uang adik-adik. Kalau tadi kan dengan uang. Kalau ini bukan dengan uang, tapi dengan darahnya yang mahal, dengan cara mati di kayu salib untuk segala dosa kita. Jadi apakah adik-adik mau percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kita? Percayalah kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita. Ayat hafalan kita hari ini dari 1 Korintus 6 ayat 20a. Ayo kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. 1 Korintus 6 ayat 20a,
tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh mendengarkan cerita-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini boleh menjadi iman di dalam diri kami. Ajarilah kami Tuhan untuk boleh percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama